Halo teman-teman, jadi di sini aku bakal jelasin apa sih menstruasi itu. Nah, sebagai perempuan nih, kita pasti pernah dan sering banget kedatangan tamu bulanan yang datang secara rutin. Apalagi kalau bukan datang bulan atau menstruasi. Menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina yang terjadi sebagai dampak dari siklus bulanan untuk mempersiapkan kehamilan. Menstruasi memiliki beberapa sebutan, diantaranya mens, datang bulan, dan haid. Nah, sedangkan siklus menstruasi adalah waktu dari hari pertama menstruasi sampai hari pertama menstruasi berikutnya. Siklus pada setiap orang berbeda-beda loh. Siklus ini diatur oleh dua hormon utama, yaitu hormon estrogen dan progesteron, serta dua hormon lainnya yaitu follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. Nah, siklus menstruasi ada 4 nih. Yang pertama yaitu menstruasi yang terjadi kurang lebih selama 5 hari. Yang kedua, proliferasi atau fase folikular. Yang ketiga, ovulasi yang biasanya terjadi pada hari ke-14 setelah menstruasi. Lalu yang terakhir ada luteal. Nah, sekarang kita coba bahas bareng-bareng yuk keempat siklus menstruasi ini yang nantinya akan diperdalam kembali. Yang pertama yaitu fase menstruasi. Menstruasi terjadi ketika hormon estrogen dan progesteron pada kadar terendahnya. Fungsi hormon estrogen dan progesteron adalah untuk menjaga ketebalan dinding rahim. Jadi, ketika hormon-hormon tersebut turun, maka menstruasi terjadi. Nah, fase menstruasi atau haid ini adalah fase pertama dalam siklus menstruasi wanita yang ditandai dengan peluruhan lapisan endometrium atau dinding rahim melalui vagina jika tidak terjadi pembuahan. Fase ini biasanya berlangsung selama 2-7 hari dan ditandai dengan pendarahan. Nah, pendarahan ini terjadi karena pembuluh darah di endometrium pecah saat lapisan tersebut luruh. Nah, gejalanya biasanya kita nih sebagai perempuan akan mengalami gejala seperti kram perut, nyeri di pinggul, sakit kepala, perubahan mood, dan perubahan nafsu makan. Yang kedua yaitu fase proliferasi. Pada siklus ini terjadi peningkatan hormon FSH yang berfungsi untuk menstimulasi dan mematangkan folikel. FSH diproduksi di anterior pituitary. Dari anterior tersebut, FSH akan menuju ovarium dan menstimulasi folikel. Folikel yang sudah matang dan terstimulasi akan memproduksi hormon estrogen yang nantinya akan mulai menebalkan dinding rahim. Saat estrogen sampai di puncak, maka akan terproduksi hormon LH. Yang ketiga yaitu fase ovulasi. Nah, hormon LH tadi akan memicu terbentuknya ovulasi. Folikel akan mengeluarkan ovum dan setelah ovum keluar menuju tuba Fallopi, folikel tersebut akan menjadi mayat yang disebut corpus luteum. Pada tuba Fallopi, sel telur berharap bertemu dengan sel sperma untuk dibuahi. Ovulasi terjadi sekitar hari ke-14. Setelah ovulasi, 14 hari ke atas adalah masa subur dan siap dibuahi. Nah, tapi jika tidak terjadi pembuahan, maka bakal janin akan berjalan dan melekat ke dinding rahim. Jika tidak dibuahi, sel telur akan berjalan sendiri ke rahim. Tanpa adanya kehamilan, kadar estrogen dan progesteron akan menurun sehingga dinding rahim meluruh dan terjadi menstruasi. Secara normal, fase pendarahan berlangsung selama 5 hari. Jumlah darah normal yang dikeluarkan sekitar 30-60 mili, setara dengan 3 atau 4 sendok makan. Yang terakhir ada fase luteal, yaitu bagian dari siklus menstruasi yang terjadi setelah ovulasi dan berlangsung hingga menstruasi. Fase ini mempersiapkan rahim untuk kehamilan dengan menebalkan lapisan rahim dan melepaskan hormon progesteron. Progesteron berperan penting dalam mempersiapkan endometrium atau lapisan rahim untuk menerima embrio yang telah dibuahi. Nah, FYI,
hormon estrogen dan progesteron akan mengirim feedback atau timbal balik negatif kepada pituitary anterior, yaitu dia akan menghambat produksi hormon di anterior, yaitu hormon FSH. Hal ini karena masih ada ovum yang masih ada di tuba falopi. Jika korpus luteum sudah tidak memproduksi progesteron lagi, maka akan diproduksi lagi. Korpus luteum berusia 14 hari. Ketika sudah 14 hari, korpus luteum tidak terjadi produksi dan terjadi penurunan hormon ovarium dan terjadi menstruasi. Kram dan nyeri pada menstruasi adalah hal yang normal loh. Ini disebabkan kontraksi otot dinding rahim yang terlalu kuat untuk mengeluarkan semua darah dan dinding rahim yang lama. Nah, biasanya kita kalau lagi mens pasti lebih sensitif dong. Hal ini karena adanya fluktuasi hormon, terutama penurunan kadar estrogen dan progesteron. Kadar estrogen dan progesteron mengalami fluktuasi selama siklus menstruasi. Estrogen cenderung menurun saat menstruasi, sedangkan progesteron menurun setelah ovulasi. Perubahan ini dapat memengaruhi neurotransmitter di otak seperti serotonin yang berperan dalam mengatur suasana hati. Penurunan serotonin dapat menyebabkan wanita merasa lebih sedih, cemas, atau mudah tersinggung. Beberapa wanita mungkin juga merasa lebih mudah menangis atau mengalami perubahan suasana hati yang drastis. Adapun warna darah menstruasi yang normal adalah merah cerah dan merah gelap, karena di dalamnya mengandung jaringan dinding rahim. Nah, dulu awal-awal kita mens, pasti siklusnya nggak beraturan kan? Hal ini karena tubuh baru dapat menyesuaikan siklus menstruasi setelah 1 atau 2 tahun. Namun, siklus yang tidak teratur juga dapat disebabkan akibat stres yang dapat mengganggu produksi dan keseimbangan hormon, penyakit tertentu seperti diabetes dan obesitas, diet yang tidak seimbang, dan olahraga berat. Hai teman-teman, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang siklus menstruasi, di mana saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fase ovulasi. Nah teman-teman, jadi di siklus menstruasi itu terdapat fase praovulasi, ovulasi, dan pasca ovulasi, serta yang terakhir yaitu fase menstruasi. Nah di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari fase ovulasi. Nah teman-teman, kesimpulan dari praovulasi itu dia terjadi pada hari ke-5 sampai ke-13, di mana kenaikan FSH atau yang disebut juga follicle stimulating hormone, sehingga terjadi pertumbuhan folikel di dalam ovarium mulai dari folikel primer, folikel sekunder, hingga folikel matang. Nah teman-teman, di akhir tahap inilah terjadinya kenaikan hormon estrogen. Nah, pastinya teman-teman masih belum paham kan di mana tempatnya folikel berada. Nah, di sini saya akan menjelaskan di mana tempatnya folikel. Nah, ini kan ovarium ya, teman-teman. Nah, di titik bulatan itu mari kita zoom. Nah, di titik salah satu bulatan ini namanya folikel, teman-teman. Nah, yang ada di dalam folikel tersebut namanya yaitu calon ovum. Nah, folikel ini yang mudanya, teman-teman. Jadi bisa disebut juga folikel ini dia melindungi ovum. Kalau folikelnya udah matang, berarti yang ada di dalam folikel tersebut juga udah matang. Otomatis kalau dia matang, berarti dia sudah siap untuk lepas, begitu teman-teman. Nah, ovulasi ini dia tuh namanya pelepas, teman-teman. Jadi pada hari ke-14, pelepasan oosit sekunder dari dalam folikel digraf atau folikel matang, yaitu saat estrogen naik menyebabkan FSH terhambat dan menyebabkan LH menjadi naik. LH memecah folikel digraf yaitu folikel matang dan mengeluarkan oosit sekunder dari dalamnya. Oosit sekunder bergerak menuju ke oviduk, sedangkan bekas folikelnya tetap tinggal di dalam ovarium. Nah, selanjutnya kesimpulan pada fase pasca ovulasi. Nah, pasca ovulasi ini terjadi pada hari ke-15 sampai ke-28, yaitu di mana bekas folikel tadi berubah menjadi corpus luteum. Kan folikelnya tetap tinggal di ovarium kan, teman-teman? Dia akan menjadi corpus luteum. Adanya LH yang tinggi menyebabkan corpus luteum berubah menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum merangsang sekresi progesteron yang menyebabkan dinding rahim atau endometrium mengalami penebalan. Nah, teman-teman, selain kita memahami tentang materi tulisan, kita juga harus memahami tentang penggambarannya. Di sini ada fase folikuler dan fase luteal setelah menstruasi. Nah, di sini akan mulai siklus berikutnya lagi. Nah, ini adalah fase praovulasi atau sebelum ovulasi. Nah, praovulasi ini terjadi pada hari ke-5 sampai ke-13.
Dimana di sini pada saat fase praovulasi ini akan terjadi kenaikan hormon, yang dimana hormon ini bernama follicle stimulating hormone. Nah, FSH ini dia itu untuk menstimulasi pematangan folikel. Jadi di sini ada pematangan folikel. Kemudian di folikel primer dan folikel sekunder akan menjadi matang banget yang namanya folikel degrad. Dalamnya itu pada folikel degrad ini ada oosit sekunder yang siap untuk dilepaskan. Makanya nama lain dari ovulasi itu adalah pelepasan. Oosit sekunder dari folikel degrad kok bisa lepas? Karena pas menjelang ovulasi itu ada kenaikan hormon estrogen. Nah, saat menjelang ovulasi ini estrogen itu naik, teman-teman, sehingga dia itu menyebabkan FSH ini terhambat dan LH-nya naik. Jadi ini LH-nya naik. Oosit sekundernya itu akan bergerak menuju tuba falopi untuk melakukan fertilisasi. Dia itu akan menunggu di sana ada sperma apa enggak. Nah, kalau udah keluar kan tinggal folikelnya. Nah, folikelnya ini dia itu akan berubah menjadi yang namanya corpus luteum ini, teman-teman. Nah, corpus luteum ini akan berubah menjadi corpus luteum. Ciri khas dari luteum ini yaitu dia mengandung banyak darah, teman-teman. Banyak. Dia itu mengandung banyak darah. Kenapa ini bisa berubah menjadi corpus luteum menjadi corpus luteum? Karena ada kenaikan sekresi hormon LH setelah ovulasi. Gara-gara LH-nya naik. Nah, saat ovulasi itu kan estrogen pertama kan naik. Kemudian diikuti dengan FSH yang turun dan LH-nya mulai naik. Gara-gara LH naik ini, maka terjadinya corpus luteum bekas follicle degrad. Nah, karena terjadinya hal itu, dia berubah menjadi corpus luteum gitu. Nah, corpus luteum ini sifatnya dia itu merangsang pengeluaran hormon progesteron. Jadi dia itu merangsang gitu biar hormon progesteronnya itu keluar. Ini adalah hormon progesteron. Nah, hormon progesteronnya itu naik, teman-teman. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menebalkan endometrium atau uterus. Kenapa tebal? Karena tiba-tiba udah fertilisasi, terbentuknya zigot yang menempel di dinding rahim. Nah, jadi ditebelin. Ternyata nggak ada fertilisasi. Kalau nggak ada fertilisasi, maka corpus luteum ini akan berubah menjadi corpus albicans. Nah, corpus albicans ini sifatnya tidak mengeluarkan atau tidak merangsang progesteron sama estrogen. Nah, makanya dilihat dari gambar ini, albikannya kan turun. Nih, teman-teman, albikannya kan turun ke bawah sampai sini. Itu ternyata nggak ada kenaikan. Ya udah, estrogen sama progesteronnya turun ke sini sehingga menjadi mens. Ini darahnya mengalir sehingga terjadilah mens. Maka peluruhan endometrium, kenapa dia jadi albikan? Karena gak ada lagi fertilisasinya. Tadi kan sudah saya bilang kalau ini oosit sekundernya kan lepas. Kalau sudah lepas oositnya, dia itu akan bergerak ke tuba falopi. Kalau tiba-tiba ada sperma, maka fertilisasinya kan udah ditebelin. Nah, ditunggu-tunggu ini ternyata nggak ada sperma. Ya udah, corpus luteum menjadi corpus albicans. Nah, corpus luteum nama lainnya itu adalah badan kuning. Jadi konsepnya itu adalah dimana ada praovulasi, sebelum ovulasi, yaitu ada ovulasi pasca, ada ovulasi mens gitu ya. Nah, jadi kalau kalian mau paham itu, biar enak membaca gambarnya, cara membacanya itu dari atas ke bawah, juga bisa dari bawah ke atas. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih. Endometrium mengalami perubahan struktural dan fungsional yang dramatis selama siklus menstruasi. Perubahan ini terbagi menjadi dua fase. Yang pertama yaitu fase proliferatif, yang kedua yaitu fase sekretory. Seperti di gambar ini,
Gambar ini menjelaskan tentang fase sekretori. Fase sekretori atau juga dikenal dengan fase luteal adalah bagian dari siklus menstruasi yang terjadi setelah ovulasi, yaitu saat sel telur dilepaskan dari ovarium. Fase ini berlangsung sekitar 14 hari dan ditandai oleh peningkatan progesteron yang mempersiapkan endometrium atau lapisan rahim untuk implantasi embrio. Selama masa ini, glikogen dan glikoprotein disekresikan dari endometrium. Sekretori dimulai saat ovulasi. Pada fase ini, kelenjar menjadi lebih melingkar dan lapisan endometrium mencapai ketebalan maksimalnya. Sedangkan stratum basalis dan myometrium tetap relatif tidak berubah. Sekresi yang kaya akan glikogen dan glikoprotein dapat diamati di luman kelenjar. Fase ini didorong oleh progesteron. Progesteron merangsang pemantangan endometrium sebagai persiapan untuk kemungkinan implantasi sel telur yang telah dibuahi. Progesteron mendorong perkembangan kelenjar kompleks, meningkatkan akumulasi glikogen untuk energi, dan meningkatkan luas permukaan arteri spiralis. Selain itu, progesteron mengentalkan dan mengurangi elastisitas selindir serviks, sehingga sperma lebih sulit melewatinya. Sel telur keluar dari ovarium. Nah, setelah yang keluar itu masuk ke dalam tubuh falopi, di tubuh falopi ini dia dipindahkan menuju rahim. Harusnya di bagian dalam subah falopi ini, sel telur akan dibuahi oleh sel sperma. Tapi kalau tidak dibuahi oleh sel sperma, maka sel telurnya pada hari ke-8 akan tiba di rahim. Sementara di dinding rahim endometrium pada hari ke-8 sampai hari ke-14 terus dipertebal. Ketika setelahnya ternyata tidak dibuahi, maka yang akan terjadi di si falopi ini akan melepas sel telur. Nah, si falopi ini kan udah kosong. Si falopi yang udah kosong ini disebut dengan corpus luteum. Karena falopi yang tadi menghasilkan estrogen ini ternyata tidak dibuahi, maka folikelnya berhenti memproduksi hormon estrogen. Hormon estrogen ini kan hormon yang penting. Hormon estrogen menghasilkan atau mengakibatkan sel dinding rahim ini menebal. Karena estrogennya ini udah tidak dihasilkan lagi, maka akibatnya rendahnya hormon estrogen dan progesteron, mengakibatkan rahimnya meluruh. Seperti yang sudah ada di PPT, di sini sudah dijelaskan, tanpa sel telur yang dibuahi, peningkatan progesteron alami memperlambat pelepasan LH melalui umpan balik negatif pada kelenjar pituitari, yang mengakibatkan penurunan cepat kadar progesteron dan estradiol di akhir fase. Oleh karena itu, GnRH hipotalamus dilepaskan dari pengambatan umpan balik, yang menyebabkan peningkatan sekresi sebagai persiapan untuk siklus berikutnya. Fase proliferatif adalah fase yang terjadi setelah fase menstruasi selesai, yakni kira-kira mulai dari hari ke-5 hingga hari ke-14 siklus. Pada fase ini, tubuh mulai mempersiapkan rahim untuk kemungkinan terjadinya kehamilan. Lapisan endometrium yang sebelumnya luruh dan dikeluarkan saat menstruasi, mulai tumbuh kembali dan menebal di bawah pengaruh hormon estrogen yang disekresikan oleh folikel ovarium yang sedang berkembang. Nah, selama fase proliferatif, hormon estrogen memainkan peran utama dengan merangsang pertumbuhan sel-sel endometrium. Proses ini menyebabkan regenerasi jaringan endometrium, termasuk pembentukan pembuluh darah baru atau angiogenesis, serta pertumbuhan kelenjar-kelenjar rahim. Lapisan endometrium yang baru ini menjadi semakin tebal kayak pembuluh darah dan mulai membentuk jaringan yang lebih padat, menciptakan lingkungan yang optimal untuk implantasi embrio jika saja terjadi pembuahan. Nah, menuju akhir fase proliferatif, folikel dominan di ovarium sudah matang sepenuhnya dan menghasilkan puncak kadar estrogen. Peningkatan kadar estrogen ini akan akhirnya memicu lonjakan hormon luteinizing hormone atau LH yang akan menyebabkan ovulasi, sehingga
pelepasan sel telur dari ovarium pada sekitar hari ke-14. Dengan demikian, fase proliferatif berakhir tepat sebelum terjadinya ovulasi dan dilanjutkan oleh fase sekretori, di mana endometrium akan semakin dipersiapkan untuk menerima embrio. Sekian.